Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang problem solving by uninformed searching. Outline dari materi yang akan disampaikan diantaranya yang pertama mengenai agent dan problem solving agent. Kemudian kita akan membahas representasi dari masalah dengan menentukan state space-nya, lalu dilanjutkan pencarian solusinya dengan search, lalu strategi searching dengan uninformed search, dan ditutup dengan ringkasan. Oke, kita mulai dari penjelasan mengenai agent atau agen. Jadi agent adalah segala sesuatu yang dapat dipandang sebagai entitas pada suatu lingkungan yang mengamati melalui alat sensor dan bertindak melalui alat aktuator. Nah, sebagai perbandingan, eh, agen manusia memiliki alat sensor berupa mata, telinga, dan organ sensor lain. Sedangkan alat aktuatornya misalnya tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lain sebagai alat gerak. Contoh lain yaitu agen robot, sensornya misalnya adalah kamera, kemudian aktuatornya juga alat gerak seperti lengan dan kaki. Ilustrasi dari agent yaitu seperti ini. Tadi sudah dijelaskan ya tentang agent dengan sensor dan aktuatornya. Kemudian, environment adalah lingkungan di mana agen atau agent tersebut berada. Selanjutnya ada perceive, yaitu input yang ditangkap dari sensor. Dan ada action, yaitu tindakan yang dilakukan oleh agent. Contohnya di sini yaitu robot vacuum cleaner. Nah, perceptnya berupa lokasi dan kondisi. Misal, ruang A kondisinya yaitu kotor. Kemudian, action yang dilakukan tergantung dari kondisinya. Di antaranya di sini misalnya bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, menghisap, atau berhenti. Nah, kemudian ada goal-based agent, yaitu agent yang mempertimbangkan action-action yang akan datang untuk mencapai hasil yang akan dicapai. Nah, contohnya goal dari robot vacuum cleaner adalah ruangan bersih. Nah, untuk problem solving agent itu merupakan jenis dari goal-based agent. Jadi di sini menemukan rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk cara permasalahannya, ada algoritma uninformed, yang berarti tidak ada informasi tentang problem, hanya deskripsi masalahnya saja. Kemudian, ada juga algoritma inform, yang berarti ada informasi tambahan tentang problem, misalnya bobot atau jarak. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu algoritma uninformed. Berikut ilustrasi dari problem solving agent yang sederhana. Di sini yang menjadi inputnya adalah percept. Kemudian yang perlu diformulasikan yaitu goal dan problemnya apa, state yang dihadapi seperti apa, beserta transisinya, lalu outputnya adalah urutan actionnya untuk menyelesaikan problem. Jadi di sini inputnya yaitu percept, kemudian outputnya berupa action. Nah, detail mekanisme kerja problem solving agent seperti ini. Pertama, perumusan tujuan. Misalnya, pada robot vacuum cleaner, tujuan yang ingin dicapai adalah ruangannya bersih. Nah, kondisi saat ini itu misalnya koordinat awal si vacuum cleaner itu berada. Kemudian, performa measure-nya apa? Misalnya banyaknya sampah atau debu. Kemudian lanjut ke perumusan masalah. Nah, action apa saja dan state atau kondisi apa saja yang mungkin terjadi. Misal, action-nya untuk yang robot vacuum cleaner yaitu bergerak ke kanan, kiri,
menghisap atau berhenti ya. Nah, kemudian state yang mungkin misalnya. Nah, di sini koordinat terupdate setelah action dilakukan. Misalnya awalnya itu di koordinat awal, kemudian setelah belok kiri, kan nanti ada koordinat yang baru ya. Nah, di situ jadi koordinat barunya apa yang terbaru? Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pencarian solusi atau searching di sini, yaitu rangkaian action yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi inputnya adalah problem, kemudian outputnya yaitu solusi dalam bentuk rangkaian action. Nah, yang terakhir yaitu execution. Nah, jadi di sini pelaksanaan solusi atau rangkaian action yang sudah ditentukan tadi. Jadi, yang paling penting ketika membuat agent adalah problem dan solusinya itu terdefinisi dengan baik. Nah, problem dapat dirumuskan dengan 5 komponen berikut, yaitu initial state, kemudian action, lalu transition modelnya, contohnya ya, transition model atau successor function dari di robot vacuum cleaner, yaitu posisi terbaru setelah action dilakukan. Misalnya setelah belok kiri itu koordinat terbarunya apa. Kemudian goal testnya apa, lalu path cost-nya. Path cost-nya itu ukurannya apa. Nah, optimal solution-nya ditentukan berdasarkan path cost yang terkecil. Misalnya kalau robot vacuum cleaner itu kan cost-nya bisa saja yang tercepat. Nah, komponen ini bisa juga kita ringkas menjadi hanya 4 saja dengan menggabungkan action dan successor function-nya menjadi fungsi berikut ini. Jadi successor itu adalah situasi setelahnya ya, setelah suatu action dilakukan. Oke, sekarang kita coba bahas contoh kasusnya ya. Nah, kasus yang pertama yaitu tentang Romania, salah satu negara di Eropa yang berbatasan dengan Ukraina. Misalnya, seorang agent itu sedang berlibur dan sekarang sedang di kota Arad. Kemudian besok harus naik mobil nih ke Bukares. Jadi di sini tujuannya jelas, goal dari agentnya yaitu pergi ke Bukares. Nah, dari Arad sampai ke Bukares, tentunya ada kota-kota yang dilalui. Tapi ada juga yang tidak perlu dilalui. Misalnya kota-kota yang memang jaraknya jauh ya dari Bukares. Nah, jadi di sini action yang tidak berhubungan dengan goal itu akan dibuang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar decision dari si agent ini juga lebih sederhana. Jadi tidak terlalu banyak opsinya. Jadi si agent ini mulainya dari Arad untuk sampai ke tujuannya Bukares. Kemudian agent ini belum tahu jalan mana sih yang tercepat sebenarnya untuk sampai ke Bukares. Tapi dia punya petanya, peta beserta jarak antar kota terdekat. Nah, seperti ini ya petanya. Eh, Asalnya dari Arad, kemudian tujuannya Bukares. Nah, kalau dilihat dari Arad, di sini ada 3 pilihan jalan ya. Bisa lewat Zerin, Sibiu, atau Timisoara. Nah, dari informasi peta, ini bisa dilakukan hipotesa terhadap ketiga jalur tersebut untuk sampai ke Bukares. Nah, kemudian ini pendefinisian dari problem agent-nya. Yang pertama, initial state-nya diketahui ya, yaitu di arah. Lalu action. Action pertamanya ada 3 pilihan. Di sini yaitu pertama pergi ke Sibiu, atau pergi ke Timisoara, atau pergi ke Zerin. Nah, sekarang successor function-nya apa? Kita bisa lihat dari step yang terjadi setelah dia melakukan action. Nah, misalnya setelah pergi ke Sibiu, berarti step-nya berubah nih menjadi ada di Sibiu dan seterusnya. Kemudian goal test-nya apa?
Goal testnya yaitu sini state akhir tujuan agent, yaitu ada di Bukares. Selanjutnya pet cost. Nah, untuk pet cost lebih detailnya bisa kita lihat di peta ini. Misal dari Arad ke Zerin ya. Dari Arad ke Zerin cost-nya yaitu 75. Dari Arad ke Sibiu cost-nya 140. Dari Arad ke Timisoara itu cost-nya 118. Nah, untuk pet cost dari Arad ke Bukares, misalnya kita ambil yang lewat Sibiu, itu bisa kita hitung ya dengan menambahkan cost untuk setiap kota yang dilewati. Bisa dilihat dari yang garis warna orange ya. Nah, kalau dijumlahkan misalnya berarti 140 tambah 80 tambah 97 tambah 101. Nah, itu total pet cost-nya. Nah, agen atau agent yang cerdas nanti akan memilih pet yang total cost-nya itu paling kecil. Jadi di sini untuk perumusan tujuannya yaitu tiba di Bukares. Untuk perumusan masalahnya terdiri dari step-nya berupa kota-kota dan action-nya adalah mengemudi antar kota. Lalu kandidat solusinya diantaranya yaitu rangkaian kota yang dilalui dari Arad ke Bukares. Contohnya di sini yang dilalui dari Arad ke Bukares lewat Sibiu yaitu Arad, Sibiu, Bremiko Kielce, Vitesti sampai ke tujuan akhir Bukares ya. Nah, kemudian mari kita coba contoh kasus yang lain, yaitu robot vacuum cleaner. Nah, apa saja sih state, initial state, successor function, goal test, dan pet cost-nya? Untuk robot vacuum cleaner, kita bisa mendefinisikan state yang mungkin terjadi. Misalnya di sini dengan satu vacuum cleaner, dua ruangan dan dua kondisi yaitu bersih atau kotor. Jadi jumlah kemungkinan state-nya bisa kita hitung 2 kali 2 pangkat 2 ya, atau 8. Jadi ada 8 kemungkinan state yang bisa dilihat di gambar berikut ini nih. Gambar yang di bawah ya. Nah, kemudian successor function kemudian initial state-nya dulu yaitu sembarang state ya. Successor function-nya selanjutnya yaitu bergerak ke kiri, ke kanan, atau menghisap atau berhenti. Nah, untuk goal-nya yaitu semua lokasi bersih, sedangkan cost-nya misalnya setiap aksi dinilai cost-nya adalah 1 poin. Nanti tinggal dihitung ya pet cost-nya. Kemudian contoh yang lain yaitu puzzle 8 angka di kotak 3 kali 3. Jadi di sini kita punya angka yang ditempatkan di sembarang lokasi dan tujuannya adalah angka yang terurut dari atas ke bawah. Jadi step-nya adalah lokasi dari 8 kotak angka dan 1 kotak kosong. Kemudian inisial state-nya yaitu sembarang state, misalnya seperti yang digambar ya. Kemudian successor function-nya yaitu kotak kosongnya jadi bergerak ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah. Nah, goal-nya yaitu sampai tersusun kotak dengan urutan angka sesuai yang diinginkan. Nah, nanti cost-nya misalnya adalah setiap dia bergerak itu bernilai 1. Nah, ini kasus selanjutnya, yaitu salah satu kasus di catur, di mana kita diminta menempatkan 8 ratu di papan catur yang tidak boleh saling serang ya. Nah, kalau ratu dalam catur kan bisa jalan ke segala arah ya, bisa lurus atau bisa juga diagonal. Nah, di contoh di gambar ini, contoh gambar ini kita bisa lihat ya, ada 2 ratu yang memungkinkan saling serang, ini yang di ujung-ujung ini. Jadi salah satunya itu harus dipindahkan, tidak boleh ditempatkan di situ. Jadi di sini bisa kita formulasikan nih, state-nya yaitu susunan seluruh ratu pada papan catur, kemudian inisial state-nya dimulai dari tidak ada ratu di papan catur, lalu successor function-nya yaitu memasukkan ratu ke papan catur, dan goal-nya adalah tidak ada ratu yang saling serang. Nah, ini adalah
Beberapa contoh permasalahan yang ada di dunia nyata ya, real world problem. Yaitu yang pertama airline travel problem, kemudian touring problem, traveling salesman problem. Nah, ini case-case ini hampir sama seperti Romania ya. Kemudian, problem selanjutnya yaitu, VLSI layout, very large, scale integration. Jadi bagaimana mengkombinasikan, transistor, sehingga dia menjadi integrated circuit. Nah, selanjutnya yaitu robot navigation. Kemudian ada lagi automatic assembly sequence. Ini misalnya, otomatisasi merakit suatu mesin, contohnya mobil-mobilan gitu ya, mesinnya. Kemudian, problem yang lain yaitu internet searching. Kemudian, bagaimana sih cara pencarian untuk mendapatkan, solusi terbaiknya? Di sini kita akan, menyelesaikannya menggunakan search tree. Jadi diilustrasikan dalam sebuah tree atau pohon. Nah, suatu tree itu terdiri dari node yang menggambarkan state. Yang menjadi root-nya adalah initial state-nya. Jadi ketika node-nya terbentuk, dicek apakah itu merupakan goal. Jika bukan, nanti ada action yang dilakukan, sehingga membentuk node atau state lain, atau istilahnya node tersebut di-expand. Jadi nanti semua kemungkinannya akan tergambar dalam bentuk tree. Nah, untuk algoritmanya bisa dilihat di function tree search. Inputnya adalah problem, outputnya berupa solusi atau mungkin juga dia tidak menemukan solusi ya, jadi kegagalan. Nah, di sini node-nya direpresentasikan dengan state, kemudian parent node, action, path, cost, dan depth. Kemudian ada lagi istilah fringe yang berarti node collection hasil generate yang belum di-expand. Nah, ini contoh dari search tree. Jadi, untuk yang kasus Romania tadi ya, dimulai dari root-nya yaitu Arad sebagai initial state. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di petanya, untuk, state selanjutnya yang mungkin dari Arad yaitu ada Zerin, Sibiu, dan, Timisoara. Jadi, kita bisa, lihat ya di tree-nya, dari Arad di-expand menjadi 3 node, yaitu Sibiu, Timisoara, dengan Zerin. Kemudian, misalnya nanti Sibiu di-expand lagi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di peta yang tadi ya. Jadi dari Sibiu, state selanjutnya yang mungkin yaitu Arad, Fogeras, Orebi, dan Rimniku VLC. Nah, node ini akan di-expand terus sampai goalnya ketemu, yaitu Bukares. Kemudian ini algoritma tree search secara umum. Jadi langkah lebih detailnya bisa dilihat di function tree search ini. Nah, kemudian bagaimana strategi yang dilakukan untuk menemukan solusinya? Yang pertama adalah memilih node yang akan di-expand. Di sini ada 4 target yang ditentukan. Pertama yaitu completeness, menemukan solusi jika ada. Kemudian optimality, yaitu optimal solution dengan cost terkecil. Lalu time complexity, berapa lama solusinya ditemukan. Kemudian space complexity, berapa banyak memori yang dibutuhkan. Nah, untuk time dan space complexity bisa dilihat dari beberapa ukuran. Yang pertama yaitu B, maksimum branch factor atau maksimum cabang yang bisa dibuat untuk suatu node. Kemudian D atau depth dari solusi terkecil. Lalu kemudian M itu adalah maksimum depth dari state space-nya. Nah, kemudian ini ada beberapa uninformed search yang akan kita bahas, yaitu breadth first search, depth first search, uniform cost search, depth limited search, iterative deepening search,
dan bidirectional search. Nah, yang pertama yaitu breadth first search ya, atau BFS. Nah, dalam BFS, setelah root-nya itu di-expand, selanjutnya yang di-expand adalah successor dari root. Berturut-turut sampai satu level kedalaman habis, baru expand ke level yang di bawahnya. Jadi di sini FIFO ya, first in, first out. Nah, contohnya di sini misalnya root-nya adalah S, ya. Kemudian S di-expand. Bisa dilihat dari arah edge-nya ya, ke node yang mana si S itu dia expand-nya. Nah, S di-expand menjadi D, E, dan P, kemudian baru lanjut ke tier berikutnya, yaitu D di-expand menjadi B, C, E, kemudian E, kemudian E di sini ya, E yang ini di-expand menjadi HR, kemudian P di-expand menjadi key. Setelah habis ini tier yang ini baru nanti expand lagi dari B ke A dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat nih keterangan dari BFS. Yang pertama, apakah komplit? Tentunya ya, jika B atau jumlah maksimum cabangnya terbatas. Kemudian bagaimana waktunya? Jika di total, waktunya yaitu 1 plus B kuadrat, dan seterusnya sampai B pangkat D minus 1. Nah, D itu adalah depth-nya ya. Nah, atau complexity-nya adalah big O, B pangkat D plus 1. Nah, space-nya juga sama ya, big O, B pangkat D plus 1. Kemudian apakah optimal? Ya, jika semua aksinya bernilai sama. Tapi tentunya di sini yang menjadi masalah dari BFS adalah space dan time yang dibutuhkan itu sangat besar. Nah, kemudian metode yang selanjutnya yaitu depth first search atau DFS. Nah, pada DFS, node-nya di-expand berturut-turut sampai habis dulu node yang terdalam. Baru node yang terdalam sudah habis, lanjut ke yang sebelahnya. Atau bisa dikatakan di sini LIFO, last in, first out. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya. Root-nya adalah S. Kemudian yang di-expand terlebih dahulu adalah D. Kemudian setelah D, expand lagi ke node di tier berikutnya yang lebih dalam, yaitu B, sampai A. Kemudian baru pindah ke node C. Node C habiskan nih sampai node yang terdalam. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini terlihat ya bedanya antara DFS dengan BFS. Kalau BFS urutannya yang selevel dulu. Kalau DFS expand dulu node sampai yang terdalam baru pindah ke node sebelahnya. Nah, kemudian kita lihat nih keterangan dari DFS. Yang pertama, apakah komplit? Dia tidak komplit jika memiliki depth tidak terbatas, tetapi bisa jadi komplit kalau depth-nya terbatas. Nah, untuk time complexity-nya yaitu big O, B pangkat M. Jika M-nya jauh lebih besar daripada D, ini bisa bermasalah karena kalau ternyata goal-nya itu ada di cabang yang terakhir. Nah, jika solusinya banyak atau tersebar, bisa lebih cepat dari BFS. Kemudian untuk kompleksitas space-nya di sini linear, yaitu big O, BM. Karena biasanya solusinya itu ada di yang terdalam. Lalu apakah optimal? Tidak, karena yang dijelajahi adalah yang terdalam dulu. Nah, kemudian untuk kuis ya, jadi silakan dianalisis untuk DFS dengan BFS. Yang pertama, kapankah BFS akan lebih baik atau melampaui DFS? Kemudian pertanyaan yang kedua sebaliknya ya, di sini, kapankah BFS akan lebih baik atau melampaui BFS? Jadi ini silahkan dianalisis ya
Kan tadi sudah dijelaskan ya perbedaan BFF dengan BFS. Nah, sekarang mari kita lihat penerapannya DFS atau BFS ini untuk mass water problem. Di sini ya, initial step-nya itu yang berwarna hijau dan goal-nya yang berwarna merah. Nah, titik putih yang muncul berturut-turut adalah sesuai urutan expand node ya. Jadi silakan dianalisis nih untuk contoh yang pertama. Oke, saya ulang. Untuk contoh yang pertama ini silakan dianalisis eh, apakah menggunakan strateginya yaitu BFS atau DFS. Ya, bisa dilihat ya. Jadi saya ulangi dari kemunculan titik putihnya, urutan kemunculannya. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang selanjutnya, nih di contoh yang kedua, jadi silakan dianalisis nih untuk yang ini strateginya apa? Apakah menggunakan BFS atau DFS? Ya, baik saya ulang. Silakan diperhatikan kemunculan titiknya. Oke. Nah, untuk strategi selanjutnya yaitu Uniform Coverage atau UCS. Nah, pada UCS hampir sama dengan BFS, yaitu melebar dia. Bedanya pada pemilihan node yang di-expand. Jadi dia berdasarkan cost yang terkecil. Jadi prinsipnya yaitu Q berdasarkan cost terkecil. Nah, jika masing-masing node memiliki cost yang sama, ya berarti ya sama saja dengan BFS. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dari root S, yang di-expand duluan adalah di sini node P, yang cost-nya paling kecil. Kemudian dibandingkan antara yang di bawahnya dan yang di sampingnya. Nah, karena cost-nya lebih kecil ke samping, maka D yang duluan dilewati ya di sini. Nah, setelah D, kemudian lanjut ke B yang cost-nya lebih kecil, lalu ke E, A, R, F, dan seterusnya ya. Jadi di sini cost-nya itu diperhitungkan saat mencari node yang selanjutnya akan di-expand. Nah, mari kita lihat keterangan dari UCS ya. Apakah komplit? Ya, jika step cost-nya lebih dari epsilon atau batas error yang kita tentukan. Kemudian bagaimana kompleksitasnya? Nah, kompleksitasnya itu hampir sama dengan BFS. Dia eksponensial, tapi di situ lebih kecil karena kita lihat ya pembaginya ada, pangkat pembaginya itu ada epsilon. Nah, apakah dia optimal? Ya, karena node yang di-expand itu sesuai dengan cost terkecil atau optimal. Nah, ini ilustrasinya ya pada mesh water. Tapi di sini ada deep water dengan shallow water. Nah, untuk yang shallow water atau air dangkal itu yang warnanya lebih muda dan yang deep water atau air dalam itu yang warnanya lebih tua. Jadi di sini cost-nya berbeda ya. Yang air dangkal itu cost-nya 1, sedangkan air dalam itu cost-nya 2. Bisa dilihat dari warna yang lebih muda itu berarti lebih dangkal, yang lebih tua berarti itu deep water ya, air dalam. Nah, silakan dianalisis nih untuk yang kasus yang ini, contoh yang ini, strategi apa yang digunakan? Apakah BFS, DFS, atau UCS ya? Ini saya ulangi ya. Silakan dianalisis dari kemunculan titik. Kemudian di contoh yang kedua di sini, strategi apa yang digunakan kalau yang ini ya? Apakah BFS, DFS, atau UCS? Jadi silakan diperhatikan berdasarkan kemunculan titik-titik putih. Nah, ya, oke.
Nah, untuk selanjutnya, strategi berikutnya yaitu Depth Limited Search. Jadi ini sama dengan DFS, tapi dengan limitnya L. Artinya, kalau ada node selanjutnya di level di bawahnya L ya, maksudnya, kalau ada node selanjutnya di level di bawahnya L, maka tidak dianggap dan tidak dilewati. Implementasinya yaitu dengan rekursif, jadi node yang sebelumnya sudah dilewati bisa dilewati kembali. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, L-nya yaitu 2. Jadi node setelah level 2 itu tidak dianggap. Nah, kalau dilihat dari urutannya, berarti dari root S ke A, C, kemudian ke D, B, I, lalu J. Misal di sini J adalah solusinya. Nah, apakah dia komplit? Ya, jika solusinya ada maksimum di level L. Tapi bisa juga tidak ya. Nah, kemudian bagaimana time complexity-nya? Time complexity-nya yaitu big O B pangkat L dan space-nya yaitu big O BL. Nah, lalu DLS ini tidak optimal sama seperti dengan DFS. Untuk strategi selanjutnya yaitu iteratif deepening search atau IDS. Nah, untuk IDS ini merupakan DFS yang diiterasi berdasarkan kedalaman. Dan dia mengkombinasikan antara DFS dan BFS. Nah, untuk bottom level dia di-generate 1 kali, kemudian di level berikutnya di-generate 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi pada iterasi pertama, yaitu limit 0, berarti dia hanya mengunjungi si node A saja sini ya. Kemudian iterasi kedua limitnya 1, itu berarti yang dilalui A, B, kemudian C. Nah, iterasi ketiga limit 2, itu yang dilalui itu adalah A, B, C, A, B, D, E, sorry, A, B, D, E, kemudian baru ke C, F, G, ya. Nah, kemudian iterasi keempat bagaimana? Yaitu di sini A, B, D, H, I, ya, A, B, D, H, I ini. Kemudian setelah itu E, J, K, di sini ya, E, J, K, baru nanti ke CF, ya, sini. CFM, lalu ke GNO. Nah, apakah IDS ini komplit? Ya. Kemudian bagaimana time complexity-nya? Time complexity-nya yaitu big O B pangkat D dengan space-nya yaitu big O BD. Nah, apakah dia optimal? Ya, jika cost-nya sama untuk setiap aksi. Dan ini bisa juga dimodifikasi untuk uniform cost. Kemudian ini ada perbandingan antara IDS dan DFS ya. Untuk B sama dengan 10, D sama dengan 5. Nah, jumlah node yang dihasilkan oleh IDS yaitu ternyata lebih sedikit daripada yang DFS. Kemudian yang terakhir yaitu bidirectional search, yaitu mencari dari dua arah secara simultan, forward dan backward. Nah, kalau dilihat kompleksitinya di sini jauh lebih kecil dari BFS ya. Misalnya D-nya sama dengan 6, B-nya 10. Nah, jika menggunakan bidirectional search, itu D-nya dibagi menjadi 2. Jadi 3 yang simultan dari dua arah. Nah, dengan total node-nya hanya sekitar kalau dihitung berarti hanya 22.000. Sedangkan DFS bisa mencapai 11 jutaan node. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada node 1 sampai 16, root-nya yaitu 1, goal-nya 16. Jadi goal-nya harus diketahui dulu ya di mana. Kemudian yang forward tadi dimulai dari
root node ya dari satu, kemudian yang backward dimulai dari node 16 sebagai goal-nya. Nantinya mereka akan bertemu di node 9, misalnya sebagai intersection node di sini. Nah, bagaimana eh, keterangannya? Apakah dia komplit? Ya, kemudian time complexity-nya sama dengan space complexity-nya, yaitu big OB pangkat D per 2. Kemudian apakah dia optimal? Ya, dia optimal ya untuk yang bidirectional search. Nah, ini perbandingannya nih dari 6 strategi searching yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dari perbandingan ini, kita bisa melakukan trade-off. Misalnya, nggak apa-apa lah, nggak optimal gitu ya, yang penting space-nya misalnya kecil. Berarti kita bisa pilih misalnya DFS atau DLS. Atau mungkin nanti ada pertimbangan trade-off yang lainnya. Jadi untuk akhirnya kita bisa menentukan strategi mana yang mau kita pakai. Kemudian, di sini pada beberapa kasus itu ada kemungkinan terjadi state yang berulang atau looping. Nah, contohnya di kasus Romania itu dari inisial state-nya Arad ya, inisial state-nya Arad memungkinkan dia berulang lagi ke Arad ya. Di contoh yang ini kelihatan ya, dari Arad kemudian ada pilihan lagi nih, ke node Arad lagi. Nah, jadi, tadi kan yang kasus Romania itu kan solvable problem ya, tapi, suatu problem yang harusnya bisa diselesaikan ini, karena melalui repeated step bisa jadi dia unsolvable problem. Misalnya tadi yang dari Arad malah balik lagi ke Arad ya, jadi unsolvable problem. Oleh karena itu, repeated step ini perlu dieliminasi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu kita membuat closed list untuk menyimpan metode untuk menyimpan node yang sudah di-expand atau dikunjungi. Jadi, kalau ternyata node yang akan dikunjungi itu sudah ada di dalam host list, maka tidak perlu dikunjungi lagi ya. Nah, jadi, itu ya materi yang untuk hari ini. Nah, ringkasannya, di sini tadi kita sudah membahas mengenai problem solving agent, kemudian, cara perumusan masalah dengan, state space dan pencarian solusi dengan penelusuran search tree. Lalu kita juga sudah membahas tentang 6 strategi uninformed searching. Ada BFS yang completeness-nya terjamin tapi rakus memori. Kemudian ada DFS yang space complexity-nya linear tapi tidak optimal. Kemudian ada UCS yang mirip BFS dengan optimality terjamin jika ada info cost-nya. Ada DLS yang mirip DFS tetapi kedalaman search-nya dibatasi sampai L. Kemudian ada IDS yang melakukan DLS secara bertahap mulai dari 0 sampai sekian. Dan tadi yang strategi terakhir uninformed search yaitu ada bidirectional search yang melakukan fast searching dari dua arah secara simultan. Kemudian tadi di akhir kita juga membahas mengenai pengulangan state ya, atau repeated state yang dapat dihindari dengan mencatat state yang pernah dicoba dalam closed list. Nah, sekian ya materi yang bisa saya sampaikan mengenai uninformed search. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan, di antaranya dari buku Artificial Intelligence Modern Approach oleh Russell and Page. Nah, beserta di sini online resource yang dipakai yaitu dari Berkeley ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui email berikut ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.